Kali ini kita assign aja dynamic jadi defaultnya dia. Terus ini ada next, terus Y, kalau Z, direction. otomatis kita pakai Y terus value-nya dibuat negatif, suka ada tulisan yang depannya ada N gitu ya, N gitu kan. Oke. Terus ini terus kita, ada yang biasa terus. Jadi ini kalau aktifin, ini kalau mau ngebagi dari menu barnya graffiti-nya. Ini biasanya saya keluar dari field dan solver gitu ya. Karena kalau kenapa ini biasanya isinya tadi dynamic yang berhubungan dengan misalnya dynamic gitu. Itu ya, sorry. Dynamic yang berisi misalnya gravity field, itu apa segala. Nah ini yang atas ini, nah kita mau assign dia. Ini biasanya attenuation itu jarak seberapa terus ini ya dia masih tetap ada lagi gitu ya. Nah terus kita maximum distance-nya apply-nya kemana, ke vertex kemana, soul shape-nya apa gitu ya. Kita tambahin di kalkulasinya apa namanya, mau ringan ya ke apa singkatan dari close kemarin biar kalau kamu terus ke bawah-bawah nih direction misalnya kita play dia kan jatuh -1 posisi jatuhnya itu ini kalau kita play sekarang mulai si awal bisa di sini ada yang namanya initial state kan langsung ngasih gini jadi dynamic simulation ini tadi kepencet -1 pada saat dia terus directionnya itu datanya vektor itu yang dynamic. Kalau kamu 1, 2, 3, jadi kalau saya kira gini. Nah terus sayangnya belum bisa cross solver gitu. Jadi ini apa? Oke. Nah dan namanya ini Maya solver semuanya solver. Karena pakai application di situ tadi gravity. Jadi kalau ada satu objek satu objek radian. Misalnya objeknya ini mau di sini, ini kan kecil ya, mau di simulation. Terus di sini ada yang namanya volume shape. Kalau ditaruh volume shape-nya kita pakai. Tapi kalau dia mau dikalkulate di nukleus ya harus jadi hanya yang dia masuk di dalam sphere-nya aja. Ya, oke. Kena efek. Cara kerjanya gampang banget sebetulnya. Jadi ini yang kita scale itu jadi 3 apa namanya? Oke. Hanya yang masuk di dalam adjust gitu dan area spill atributnya aja yang disesuaikan dengan efektan karena dia belum diassign sebagai pendorong. Ya dia bisa rigid body bisa. Oke. Sekarang kita ngomongin kan efeknya kecil banget, magnitude-nya cuma real time. Kita naikin deh. Jadi berapa? Lebih sulit 15. Lebih berat saja. Oke. Tapi dia enggak. Oke, yang pertama nih. Ini kan dibagi ya dari field kita tambahin aja jadi belakang 35 sampai efek ikut dikalkulasi kalau itu nggak ada. Ini bulan ini itu sampai kedorong Maya solver gitu ya. Terus ini salah satu sampai depan ini dia punya itu. Jadi kamu bikin nanti ada scale-nya Y-nya kita tambahin jadi ini ada mesh, ada lonjong, bisa ditotal. Kalau ini terus kita animate. Kita mau ngomong jadi dulu gitu ya. Nah di sini kan kamu assign berarti gampangnya delegasi yang dilewati dia itu agak kreatif sama pasirnya itu yang didorong ke atas. Ini gampangannya aktif untuk objek yang bakal bergerak kamu positif pasif. Jadi kalau dia lewatin yang masuk walaupun nanti ada radio button atribut radio button yang bisa cek kamu jadi pasif ini enggak gitu itu. Oke, harusnya bisa ini gitu ya. Kita ingat aja nih ya, ini kan ceritanya dia mau kita jatuhin gini ya. Jadi kita key apa namanya, katakanlah dia 100 kita ini aja dia sampai sini bisa dipakai jadi kamu lari ya. Karakternya lari nabrak bener ya. Terus ini kita bisa ya kayak gitu jatuhnya di situ gitu ya. Ini saya select terus langsung aja ulang nih saya aktif. Kalau udah ini contoh simpelnya gitu kan dia apa namanya jatuh ke bawah gitu ya. Terus buat ini terus ya ini kan ada banyak perhatiin kamu bisa coba sini. Terus kalau saya set cycle sebaliknya juga bisa gitu ya. Terus PQ apa main drag terus ini ada radius cycle gede supaya area saya kecil ininya masih take off
defaultnya on. Oke, saya jelasin dulu nih cycle check. Cycle check itu kadang objek itu batu-batu banyak, terus dia mantul lagi mempengaruhi objek lain terus mempengaruhi objek yang pertama yang kan kayak cycle, dia mempengaruhi ada habisnya. Terus kamu taruh lagi di bawahnya pakai kalau vortex, terus ini ada uniform, ini mirip-mirip sama radial, terus ada vortex. Itu terus pakai kalau bayangin dulu mungkin nggak berhenti, tapi kalau objek lainnya gas dynamic kadang lebih beratnya ini ya, ini saya kecilin ya biar area itunya nggak terlalu ini oke ya komputernya bilang karena sakit di dua tapi saya tinggiin supaya dorongnya jadi itu terjadi biasanya. Ya ini jaga gitu ya, tiba-tiba kan bagian eksperimen yang tidak terus gitu ya. Terus di tengah-tengahnya itu kita nggak mau ini dong. Di mana tuh ada tuh namanya shutter tuh buat pecah objek utuh apa itu. Terus kalau pecah biasanya parameter yang harus ada mau dipecah jadi berapa? Contoh lain misal ini masih sama ya mirip Jegis. Misalnya kita mau Jegis kan suka coba pakai kita jalan ke sini kalau biasa saturan Jegis itu ininya objeknya nggak bergerak tapi ini sebetulnya itu kalkulasi jalan berapa jauh lagi terus biasanya nggak height-nya kurang lebih segitu 30 second terus di sini kalau dia kan terus kan hitung kan makin cepat pakainya kita kurangi jadi 5 biasanya lebih sedikit gitu ya biasanya antisipasinya adalah zigzag gitu kurang lebih gitu ya benturannya itu dinonaktifkan dulu dikejar-kejar kalau sudah misalnya mau balik lagi aktif jadi dia udah nggak mengalami itu dulu dari jauh terus baru dia jatuh baru dia benturannya aja pinggir gitu ya. Oke, terus kita lanjutin di sini. Di sini kan kita mau science fruit aktif rigid body. Ininya sih nggak terlalu banyak. Ini yang kita naikin aktif dan apa namanya? Kalau ini sudah terus misalnya jadi yang ini gitu. Ini saya naikin agak konyol gitu hal begini terus dibuat menu supaya kelihatan ini aja. Terus biasanya kita kalau saya lebih bagus. Dan ini isinya gini aja. Ini ntar keluar semua di sini. Biasanya orang agak males nge-set up di awal gitu. Jadi dia ini biasanya langsung di kecil-kecil gitu. Oke, ini aktif ditambah. Oh tadi udah ya. Oke. Terus bagian bawahnya terus pakai yang pasif ya. Gitu ya. Gitu ya. Terus di sini kan gitu ya. Terus di bagian bawahnya ya, panjangnya ada keluar langsung rigid body. Ya. Yang tadi coba terus tinggi. Kalau ini oke, kita maju ke mana? Off. Kalau kamu ke sini on. Kalau ini di off, bisa aja gitu kan. Oke, biar agak jelas ya. Nah, kira ini kita naikin ya. Kalau enggak sebentar. Saya mau taruh di sini. Ini saya naikin jadi 1000. Gitu ya, biar cukup waktu buat ngeliatnya. Nah, ini kalau kita play nggak akan terjadi apa-apa. Karena saya mau duplikat dia. Nggak ada penggeraknya gitu. Ini jangan lupa ya. Mana tadi? Cycle check is off. Mudah-mudahan dapat 2. Ini mau nggak dapat 2. Buka ya Bu. Ini di sini di mail ini kamu copy paste aja yang dari depan itu supaya dia mati cycle check gitu ya. Ini kerjaan gini yang nggak kelihatan terus kalau lupa. Nah, terus bisa ngulang apa yang kamu kerjain. Ini saya coba. Ya, 2 ini sudah di assign rigid body. Bisa jadi gitu ya aktif. Ini rigid body aktif gitu ya. Kalau ini nggak mau bergerak biasanya nggak ada yang nge-trigger dia gitu ya. Terus dengan field gitu. 2 fieldnya di atas nih ada nih. Saya duplikat supaya drag, gravity, Newton ini mirip-mirip lah. Radial, turbulence, uniform, vortex gitu ya. Ini pilih aja salah satu. Biasanya sih selalu ini dulu, gitu kan? Ini nih
Ini lumayan lambat. Saya biasanya 20-25 baru terasa, gitu ya. Nih. Ini kita assign aja supaya jadi defaultnya dia. Terus ini ada X, pakai lambda, Z direction. Otomatis kita pakai Y terus value-nya dibuat negatif supaya dia ke atas bawah, gitu ya. Oke. Terus ini kita gitu ya. Terus sisanya ini kalau kamu biar kelihatan di bawah kasih grafitinya. Ini biasanya saya keluarin di sini supaya gambarnya yang ntar kalau kenapa-napa tinggal di adjust-nya yang tadi ya. Terus di mainnya tuh agak-agak misalnya kamu gitu ya. Gravity terus ini tulisannya gravity field magnitude apa segala. Nah ini yang atas ini kita mau assign dia gitu ya. Attenuation itu jarak aktif, jarak seberapa terus ini ya terpengaruh lagi gitu pasif. Ya. Terus maximum distance-nya apply-nya kemana? Ke vertex kemana? Volume shape-nya apa gitu ya? Kita tambahin di kalkulasinya. Mau ringan ya ke ke cube apa gitu ya. Kita keluarin biar kalau maunya. Terus ke bawah-bawah nih direction yang tadi kalau kita play dia kan jatuh -1 posisi jatuhnya itu. Ini kalau kita play sekarang posisi awal. Bisa di sini ada yang namanya dilihat initial state play. Gitu ya. Jadi tuh posisi dia ini tadi kepencet -1 pada saat dia terus directionnya itu tipe datanya vektor itu yang kita mau kamu 1, 2, 3 jadi kalau saya balik gini pokoknya dia positif negatif ketika dia udah di bawah jadi nggak ada ini apa-apa dan ya oke. Nah, dan kita ini ulang saya mau select semuanya terus berkurang. Karena pakai alternatif ini di situ. Kalau tadi gravity udah, kita coba pakai radian. Oke, belum saya taruh di sini. Ini kan kecil ya. Gitu ya. Terus di sini ada yang namanya volume shape. Kalau ditaruh volume shape-nya kita pakai yang sphere tuh. Itu aja gitu. Jadi hanya yang masuk di dalam sphere-nya aja yang kena efeknya gitu ya. Jadi ini kita scale jadi 3 ada history dulu. Oke. Hanya yang masuk dulu area sphere-nya aja yang akan kena efek kan. Karena dia belum di-assign sebagai pendorong ya. Rigid body. Oke. Sekarang kita ngomongin kan efeknya kecil banget, magnitude-nya cuma 5. Kita naikin deh. Jadi berapa? 15. Tes aja. Tapi dia enggak. Gitu ya. Kadang-kadang terus kita tambahin aja jadi 35. Kita nggak ikut dikalkulasi kalau itu nggak dari mulai angkat ya. Sampai kedorong ke belakang. Oke. Jadi salah satu jeleknya atau bugnya itu jadi kamu bikin dulu dari awal. Oke, scale-nya Y-nya kita tambahin jadi 5 jadi agak-agak lonjong gitu ya. Atau kamu buat lagi terus kita animate jadi ini kamu assign mau lewat sini nanti area misalnya berapa yang dilewatin dia yang masuk dalam cube taruh di bawah sphere-nya itu yang didorong ke atas ini kan kita masukkan magnetnya positif gitu ya. Terus kamu positif berapa 30 jadi kalau dia lewatin yang masuk seperti dalam itu dia akan dorong harus apa enggak jadi enggak kan efeknya jadi kayak tikus tanah yang lewat itu bukan nah oke harusnya bisa ini kita animate aja animate-nya mana oke ini X-nya gini ya jadi ini kita key gampang ya katakanlah 100 frame dia sampai sini ini dipakai jadi kamu lari karakternya lari nabrak benar ya terus ini kita coba satu ya itu jadi masalah ya gitu ya ini oke terus ini saya ulang nih kalau udah ini contoh simpelnya gitu kan dia harus jatuh ke bawah gitu terus ini ya ini kan ada banyak nih kamu bisa coba sih. Terus kalau saya set sebaliknya juga bisa
ada di mana berantakan. Drag ini bisa didorong. Ini ada radial. Radial itu digedein supaya area lebih gede. Kalau kan masih dorong ke arah luar, Omni kalau ke segala area kamu gantung senternya kamu bisa pindah-pindahin batu-batu banyak. Terus kalau negatif kamu lewat terus narik karakternya lewat terus radialnya lumayan pakai grafisnya. Terus ada semua gitu loh, canggih gitu. Terus kamu taruh lagi di bawahnya pakai vortex. Terus ini ada uniform, ini mirip-mirip sama radial. Terus ada vortex. Oke, kalau mau ya sebentar bayang aja dulu atau apa. Gitu. Terus karakter das dynamic kurang lebih beratnya. Gitu ya. Apa? Terus ini ya, ini saya kecilin ya biar gitu. Area itu nggak terlalu gede gitu kan. Ini oke ya. Saya buat tapi saya tinggiin supaya dorongnya jadi lebih kuat. Save deh. Nah itu gitu ya. Nah ini kan bagian tengahnya aja. Gitu ya. Nah terus di tengah-tengahnya kita nggak mau ini dong, nggak mau apa sih? Ini apa? Nggak seru nih kalau nggak ada apa Z-nya gitu kan. Nah, contoh lain misal scale-nya ini masih sama ya, mirip-mirip. Misalnya kita mau ini coba pakai plane jalan ke sini, kita geser gitu kan. Ininya banyak banget 30 gitu. Jalan berapa jauh lagi. Terus height-nya kurang lebih segitu. Terus di sini subdivision ininya kita kurangin jadi 5 lebih sedikit gitu ya. Terus kan dia ini kita agak panjangin zigzag gitu kan. Jadi 20. Nah, kurang lebih gitu ya. Dan kalau sudah misalnya mau balik lagi juga bisa aja. Ya. Ini saya mau select terus di 100 ini aja pinggirnya. Ya. Terus saya balik ke modeling, terus saya extrude misalnya. Nah, gitu ya. Tuh, kalau kita naikin dan apa namanya? Kalau ini sudah, terus misalnya ini saya naikin ya, pasti dia akan lebih kuat lagi 5.2 deh. Gitu kan? Terus biasanya kayak gini kalau mau lebih bagus, kamu mesti taruhin objek kecil-kecil kayak serpihan-serpihannya itu ya. Di objek blok atau apa gitu ya, serpihan ini kecil-kecil gitu bisa ditambahin. Saya set ke 1 oke. Ini gitu ya. Terus panjangnya saya bikin 3. Silahkan dicoba dulu. Terus tinggi. Kalau ini oke, kita maju ke mana? Oke lah 3. Terus ininya yang 1,5 biar agak gede gitu ya. Oke, ini ya. Terus ini saya turunin nih, saya mau taruh di sini. Terus saya geser aja nih ke sini. Gitu ya. Terus saya mau duplikat dia. Ini. Terus saya buat selang-seling aja. Ya. Ini mudah-mudahan dapat 2. Nah, mau nggak dapat 2, kita edit. Oke, ternyata belum jadi. Buat ngepas-ngepasin aja. Gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, terus ini saya coba duplicate with transform supaya bisa jadi kayak form block gitu ya. Save di ini. Oke. Gitu ya. Terus 2 ini saya duplicate supaya ini biar rapi aja.
Ini juga, ini. Oke, gitu ya. Tuh. Ini saya kasih biar gampang pakai Lambert. Terus atribut ini kita kasih warna yang agak beda. Oke, gitu ya. Terus sisanya biar kelihatan kita kasih Lambert yang agak biru. Terus oke, gitu ya. Nah, ini oke. Nah, ini yang atas ini kita mau assign dia dengan aktif. Habis itu yang ini yang pasif, gitu kan? Ya. Terus yang aktif kita tambahin gravity. Ya gitulah. Ya, kita keluarin biar ntar kalau mau ngedit-ngedit gampang. Gitu kan? Ini kalau kita play, dia kan jatuh. Nah, posisi jatuhnya itu kita jadikan dia posisi awal. Di sini ada yang namanya initial state. Gitu ya. Jadi posisi dia pada saat dia jatuh dan settle di ground, terus itu yang kita set. Jadi kalau saya balik lagi nih, klik, dia nggak berubah. Jadi posisi awalnya ketika dia udah di bawah, udah settle. Jadi nggak ada ini apa-apa, gitu ya. Oke. Nah, dan ini saya mau select semuanya, terus saya pakai alternatif lah. Kalau tadi gravity udah, kita coba pakai radian. Ini saya taruh di sini. Ini kan kecil ya, gitu ya. Terus di sini ada yang namanya volume shape. Volume shape-nya kita pakai yang sphere, tuh. Gitu. Jadi hanya yang masuk di dalam sphere-nya aja yang kena efeknya, gitu ya. Jadi ini kita scale jadi 3. Hanya yang masuk di dalam area sphere-nya aja yang akan kena efeknya, gitu ya. Ini kalau saya play kan, tuh, kedorong ya, gitu kan. Oke, sekarang kita ngomongin, kan efeknya kecil banget, magnitude-nya cuma 5. Kita naikin deh, jadi berapa? 15. Tes aja. Oh, gitu ya. Terus kita tambahin aja jadi 35. Kita itu mulai keangkat ya. Sampai kedorong ke belakang. Oke. Nah, gitu ya. Oke, scale-nya Y-nya kita tambahin jadi 5. Jadi agak-agak lonjong gitu kan. Ini saya turunin terus kita animate. Jadi dia mau lewat sini, nanti area yang dilewatin dia, yang masuk dalam cube, sphere-nya, itu yang didorong ke atas. Kan kita masukin magnetnya positif, gitu kan? Positif berapa? 35. Jadi kalau dia lewatin, yang masuk di dalam itu dia akan dorong, sisanya enggak, gitu kan? Efeknya jadi kayak tikus tanah yang lewat itu. Kita angkat. Nah, oke. Ini kita animate aja. Animate-nya mana nih? Oke, ini X-nya yang gini ya. Jadi ini kita key, terus katakanlah 100 frame, dia sampai sini nih. Gitu ya. Terus, bener ya, terus ini kita key. Gitu ya. Gini deh. Biar enak lihatnya. Ini saya ulang nih. Kalau udah saya play. Gitu ya. Terus
kalau saya set sebaliknya juga bisa. Ada di mana gitu, berantakan. Terus dia lewat, spirit tapi digedein supaya areanya lebih gede. Itu nanti bisa ditarik. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu bikin debris gitu di bawah, batu-batu banyak, terus kamu lewat, terus karakternya lewat, terus radialnya kamu parent ke pelvisnya, ketarik semua gitu loh, candi gitu. Terus kamu taruh lagi di bawahnya pakai vortex. Jadi keserap udah ketarik terus pakai acara muter gitu. Oh. Oke. Kebayang ya, sebentar ini kebayang aja dulu. Gitu. Plus karakter, plus dynamic, mantap lah beratnya. Gitu kan. Terus ini ya, ini saya kecilin nih biar area itunya nggak terlalu gede gitu kan. Ini 2 tapi saya tinggiin supaya dorongnya jadi lebih kuat. Nah itu gitu ya. Nah ini kan bagian tengahnya aja gitu ya. Nah terus di tengah-tengahnya kita nggak mau ini dong, nggak mau apa sih ini nggak seru nih kalau nggak ada apa Z-nya gitu kan. Scale-nya kayak di mat. Jangan. Oke, ini kita jalan ke sini, kita geser gitu kan. Ini terus terjalan berapa jauh lagi, kita geser lagi, kita terjalan sini, geser sini. Kan dia jadi kayak zigzag gitu kan. Ntar jalannya jadi mau balik lagi juga bisa aja. Ini 120 gitu. Kalau kita naikin magnitude-nya jadi 50, pasti dia akan lebih kuat lagi. Gitu kan? Nah, biasanya kayak gini kalau mau lebih bagus, kamu mesti taruhin objek kecil-kecil kayak serpihan-serpihannya itu ya. Di objek yang besar keangkat tapi ada serpihannya. Nah itu bisa ditambahin. Gitu ya. Oke. Silahkan dicoba dulu. Kalau ini oke, kita maju ke mana? Ke nih, misalnya apa? Ini ya, kita bikin gelas gitu. Gelas ada di rak, terus jatuh. Bereksperimen yang nggak perlu. Gitu ya, gitu kan? Terus gitu ya. Oke, ini kayaknya cukup. Bevel-bevelnya, terus gitu ya. Oke. Gitu ya. Terus si gelasnya kita bikin ada
Ya, kurang lebih dalamnya kita diamin aja ya, nggak kelihatan. Ini kita hide, kirim. Oke, gitu ya. Nah, ntar kalau kita mau kecilin, kita kecilin. Ini kita bikin cube, kita kasih kurang lebih 5 billion kali ya. Oke. Gitu ya. Terus apa namanya? Supaya enggak lihat. Nah, gini ya. Dan nah, kalau sudah kita coba bikin rongganya dulu di depan. Oke. Nah, gitu ya. Terus oke. Udah. Comfortable. Oke. Udah. Ini terus extrude. Oke. Kurang lebih lah. Gitu ya. Nah, ini kelihatannya terlalu tebal. Oke. Gitu ya. Oke. Dan ini kita aktifin. Ini kayaknya kegedean. Kita mesti bias dulu. Tapi harusnya kita bikin ini ya. Terus kecilin aja supaya ukurannya agak oke. Saya coba taruh di dalam. Yang nggak terlalu rapi gitu ya. Terus ini saya taruh di atas gitu ya. Terus ini saya kecilin lagi. Jauhan nggak sih? Enggak. Oke ya. Ini kita kasih ground plane. Oke, kita kasih besar. Oh, dia banget. 25 aja. Gitu ya. Udah. Tuh. Udah. Terus kita edit sedikit. Dikit kasih.
tambahan masalah. Oke, dan ini kan oke, dan kita kasih harden. Oke, itu dah. Oke, dah. Ini udah pasti nih ya. Ini udah pasti kita akan assign dia sebagai pasif, gitu kan? Terus sisanya aktif, gitu kan? Oh, dah. Terus dia ini juga kita kasih gravity. Oke, gravity kita kasih biar kelihatan. Oke, ini kita settle dulu. Situ initial state buat seleksi. Nah, gitu kan? Nah, kalau ini sudah, kita mau buat dia agak jatuh-jatuh, tinggal buat apa ya, animate yang buat dia jatuh sih. Ini kan gravity-nya udah, kita kan ini udah. Cuma kalau kita play kan nggak ada yang men-trigger dia untuk supaya dia jatuh gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya saya mau animate pakai locator. Taruh di sini aja nih. Gitu ya. Tuh, agak deket deh. Tuh. Ini yang saya mau animate. Ini biarin aja dulu di 50. Gitu. Itu yang di animate Z key. Terus saya mau pantesan. Lupa di stop, terus ya tambah. Ayo, mudah-mudahan nggak keluar. Kalau gini suka keluar dari mana sih? Sudah. Jadi bisa dulu. Antisipasi. Kita kasih push. Ya, nah, ini kan, ya, ini di sini sepanjang 20 frame, ini kita dorong aja, gitu kan? Oke, dah, ini kita balikin lagi. Kalau pakai ini nggak akan bisa, jadi kita akan pakai apa? Spear lah. Nah, taruh aja di sini. Ya. Terus spear-nya ini kita apa ya? Ini cuma dorong kan? Kita pakai pasif. Terus kita taruh aja ke sini. Kalau ini masih di tengah, geser aja. Dah, gitu kan? Nah, sekarang kita check and play. Oke, terlalu kencang. Kita blok deh. Oh, gila. Iya. Dorongnya kita buat lebih sopan. Tetap aja. Oke.
dulu. Udah? Oke. Kalau udah terlalu berat gini, kamu biasanya mesti pakai, ini saya pindahin ke 120 ya. Kamu bisa pakai Play Blast. Kita buka dulu ini yang gede-gede. Di bawahnya berapa? Oke. Gitu deh. Nah, satu frame padding, AVI up. Oke. Tembus ke bawah. Karena tadi digeser. Gitu ya. Ini soalnya saya geser belakangan. Ini loopnya nggak ada. Oh, astaga. Oh. Gitu? Oke. Kita mau coba yang nukleus, gitu ya. Nih, paling simple bendera misalnya. Ini kita tambahin. Oke, dah. Ini nanti nggak dikasih juga nggak apa-apa ya. Kalau kita mau pakai apa namanya, kalau kita sekedar mau ini yang di animate, tapi sebetulnya kita bisa pakai locator. Lagi-lagi locator, kan? Ya, ini saya taruh di sini nih, gitu ya. Ntar animate-nya di locator. Locatornya saya gedein biar kelihatan. Nah, jadi ini sticknya, tiangnya ini saya parent ke locator. Jadi ntar animate-nya di locator. Gitu ya. Oke, ini udah pasti tiangnya, sticknya kita akan assign sebagai pasif, gitu kan? Nukleus, kok pasif? Oke. Ini kita biarin dulu, kita ke enclose, gitu ya. Kalau di sini pasif rigid, gitu. Kalau di sini jadi pasif collider. Sama aja, gitu-gitu juga. Enclose nih jadiin float, gitu kan? Ya. Nah, kalau di nukleus, ini di bawah ya. Tuh. Nah, ini kalau di nukleus, kalau kamu lihat di sini, itu udah include apa namanya? Sudah include gravity nih. Naikin aja ke 25. Terus dia basic field-nya yang di sini udah beberapa dimasukin. Ada wind, air, gitu ya. Nih. Oke. Nah, ini kalau kita play berapa ya? 200 deh. Nah, ini kalau kita play, dia udah jalan. Gitu ya. Benderanya sih udah jatuh, orang nggak diikat kemana-mana. Kan? Kok tiba-tiba jadi hitam? Oke, untuk ngelock bagian atasnya ini, kita bisa select vertex-nya. Di sini. Terus
kita pakai yang namanya end constraint. End constraint kita bisa ambil transform, okay. Terus ini ntar keluar nih, kayak gini nih, kayak locator. Kamu mesti lihat di outliner nih, dynamic constraint. Nah ini yang kamu parent ke sticknya, gitu ya. Ini baru atasnya, ntar kalau atasnya dipegang, ini jadinya turun, ada wrinkle-nya, ya. Ini lagi transform constraint terus baru oke. Dah, kalau sekarang kan dia ditahan, jadi ini jatuh, gitu ya. Oke, kalau udah, terus benderanya jangan sampai gitu aja. Di sini kita mulai set ya, gravitasi udah, gravitinya udah -1. Kalau kamu mau pakai yang lain juga bisa sih. Maksudnya ini kan ada apa? Ada X-nya. Kamu masukin gravitinya di X-nya 0, berapa setengahnya dari yang ke bawahnya bisa. Terus di sini ada air density, terus ada wind speed. Kamu masukin aja. Terus di sini wind direction-nya kemana gitu. Kamu masukin aja. Gitu ya. Misalnya wind density-nya 5, air density itu kekuatannya, wind speed-nya berapa. Terus ini arahnya. Nih, ini ke X kan, X-nya ke sini. Kalau kamu mau nambahin di mana nih? Di Y-nya silakan, agak ketarik-tarik ke atas gitu. Ini masukin 0,3. Terus ada noise-nya berapa gitu ya. Ini kita satu-satu dulu ya. Nah, tuh, gitu ya. Ini wind speed-nya segini. Kalau saya balikin lagi tuh air density-nya saya masukin 5 juga biar lebih kuat, lebih bold gitu ya. Mulai. Nah, gitu kan? Terus kita naikin biar lebih agresif, kita naikin ke 8. Oke, nah. Oke, dah. Ini masih tanpa wind noise. Ini noise-nya kita masukin 2 misalnya. Saya nggak tahu seberapa kuat. Nah, tuh. Gitu ya. Oke. Terus use plane. Ini off. Ini yang di sini di bawah. Jadi ini kalau dia ada yang jatuh, ketahan di sini. Jadi kita nggak perlu buat plane terus dibikin menjadi collider tuh. Bisa pakai ini aja. Gitu ya. Ini ada posisinya, mau di ini juga bisa. Terus ada bounce-nya berapa, friction-nya berapa gitu. Itu bisa di set gitu ya. Tuh. Udah. Nah, tuh. Dah. Nih. Terus kalau kamu mau kasih tekstur sebelum sebelum itu ya, sebelum kamu assign nukleusnya. Nih, udah gravity 25, wind speed. Ini kalau kamu naikin jadi 15, dia lebih kuat lagi dorongannya. Gitu. Meskipun speednya gitu, tapi ininya lebih terasa. Gitu ya. Ini bisa dikurangi biar nggak terlalu kusut. Terus di sini seharusnya ada collisionnya ke mana? Ke dia sendiri gitu mestinya. Sebentar. Ini silinder flame nah ini cloud shape. Ini harusnya ada collision flag-nya kalau mau di ini ke mana? Self collisionnya ke vertex. Gitu. Ini kamu bisa tentuin ya. Jadi self collisionnya surface sama surface diri sendiri collision atau enggak. Kalau itu dimatiin biasanya suka kusut, gulung-gulung gitu ya. Nih. Terus di sini ada kayak gini-gini nih, gitu ya. Ini mau gampang lepas atau masukin seberapa sticky-nya dia ke itunya sendiri bisa gitu. Dah, kalau sudah ini kita bisa animate di apa di locatornya gitu. Misalnya
kita coba ini aja ya. Terus di 20 masih sama. Terus di 40 kita coba-coba geser-geser dikit-dikit ya. Oke. Ya, terus di sini kita balikin lagi. No. Oke, balik lagi. Balik. Gitu ya. Oke. Gampang juga ya. Nggak terlalu gimana. Kecuali ini kamu jadiin mantel di karakter terus jalan, itu kayaknya